Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Abdurrahman Alfat, NIM 1861226, dan saya Yudan Rahmat Pamungkas NIM 1861227. Di sini kelompok 9 akan membahas tentang analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Assalamualaikum Mas Yudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari rumah ini berarti Mas Yudan. Oh, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Tapi ya itu Mas Yudan. Itu gimana maksudnya ini? Saya ini bingung sebenarnya Mas Yudan. Bingung. Ya, itu loh tentang menganalisis bisnis Mas Yudan. Ya, Menganalisis bisnis itu bagaimana sih Mas Yudan? analisis bisnis. Jadi pengertian analisis bisnis adalah secara singkat, pengertian analisis adalah serangkaian kegiatan dalam mengamati sesuatu secara mendetail, mulai dari mengurai, membedakan, memilah sehingga dapat ditafsirkan maknanya. Sedangkan pengertian dari bisnis sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, dan pertukaran barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh laba. Jadi, secara sederhana, pengertian analisis bisnis adalah proses melakukan evaluasi apakah bisnis yang dijalankan memiliki resiko-resiko yang mungkin terjadi serta mengetahui sejauh mana kemungkinan prospeknya dalam perusahaan tersebut. Begitu analisis bisnis. Nah, jadi setelah kegiatan analisis bisnis, biasanya ada kegiatan lagi, yaitu kegiatan selanjutnya adalah studi kelayakan usaha atau bisnis. Kira-kira kamu tahu nggak apa sih dari kegiatan studi kelayakan usaha atau bisnis itu? Nah, kalau itu sih saya sudah tahu Mas Yudan. Coba jelaskan apa itu? Tujuan analisis bisnis itu ya suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha yang akan dijalankan, yaitu untuk menentukan layak atau tidaknya bisnis itu untuk dijalankan. Itu Mas Yudan. Nah, biasanya tujuan utama dilakukannya studi analisis bisnis atau kelayakan bisnis tadi Mas Yudan itu tentunya akan berdiri, perusahaannya akan berdiri itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Nah, dan studi kelayakan usaha atau bisnis menjadi strategi tepat itu bagi para pebisnis menjadi kemudian menjalankan bisnisnya dan berkembang saat ini atau tidak. Betul. Nah, ini Mas Yudan, saya kan mau memulai bisnis baru, Ya. usaha baru. Nah, langkah-langkah yang paling tepat untuk mulai bisnis baru itu bagaimana Mas Yudan? Langkah-langkah untuk memulai bisnis baru, yaitu yang pertama adalah merintis usaha baru. Nah, merintis usaha baru sendiri ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah perusahaan milik sendiri, yang kedua adalah persekutuan, yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum. Nah, jadi untuk memasuki dunia usaha, seseorang harus memiliki jiwa kewirausahaan, karena wirausahawan adalah orang yang mengorganisasikan, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi resiko. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, yaitu yang pertama adalah bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua yaitu bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga adalah tempat usaha yang akan dipilih. Yang keempat adalah organisasi usaha yang akan digunakan. Yang kelima adalah jaminan usaha yang mungkin diperoleh. Yang keenam adalah lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Nah,
setelah merintis usaha baru ada langkah yang kedua, yaitu langkah membeli perusahaan lain, di mana membeli perusahaan yang telah dirintis dan diorganisasikan oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis sebelum membeli perusahaan, yaitu yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis. Yang ketiga, di mana lokasi perusahaan tersebut. Yang keempat, berapa harga rasional untuk membeli perusahaan tersebut. Yang kelima adalah apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan daripada merintis usaha baru sendiri. Selain itu, kita juga harus memperhatikan sumber-sumber potensial perusahaan yang akan dibeli. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang ketiga adalah kerjasama manajemen atau yang bisa disebut juga dengan waralaba. Waralaba ialah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang atau penyalur. Inti dari waralaba adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Apabila perusahaan yang diajak kerjasama melanggar persyaratan yang telah ditetapkan dalam persetujuan, maka perusahaan induk dapat saja membatalkan perjanjian tersebut. Itu langkah-langkahnya. Nah, biasanya dalam mau memasuki dunia industri pasti akan ada hambatan-hambatannya. Kira-kira kamu tahu nggak sih apa hambatan-hambatan tersebut itu? Hambatan saya itu ya, yang pertama itu adalah itu sikap dan kebiasaan pelanggan. Ya. Jadi loyalitas pelanggan pada perusahaan baru itu kadang masih kurang. Itu masih kurang. Terus yang kedua itu biaya perubahan. Biaya yang diperlukan untuk pelatihan kembali kepada karyawan dan penggantian alat operasi pengalaman. Terus yang ketiga itu respon dari pesaing yang secara kuat itu mempertahankan pasar-pasar yang sudah ada dan lama gitu. Jadi itu. Ya jadi begini Mas Idan, umpama saya mau bikin produk sendiri ya, bikinan saya sendiri, merek saya sendiri, terus saya pasarkan sendiri, itu gimana itu Mas Idan? Oh, tenang saja kalau masalah itu. Karena apa? Karena ada perlindungan paten, hak merek dan hak cipta. Perlindungan hak paten sendiri adalah pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual penemuannya selama paten tersebut masih dalam jaminan. Nah, yang selanjutnya ada hak merek, di mana istilah khusus dalam perdagangan atau perusahaan yang umumnya berbentuk simbol, nama, logo, slogan, guna untuk menunjukkan keaslian produk atau membedakannya dengan produk lain di pasar. Yang terakhir ada juga hak cipta, yaitu hak istimewa yang berguna untuk melindungi pencipta dari keaslian ciptaannya, misalnya seperti karangan, musik, lagu, dan hak untuk memproduksi, memperbaiki, mendistribusikan, atau menjualnya. Jadi begitu. Ya, paham. Kita masih ada telepon ya saya, bentar ya. Halo? Ya, Vi? Oh, ya, siap. Ya, ini saya mundur ya. Ini masih di tempat saya ini. Oh, ya, siap. Oke. Ya. Waalaikumsalam. Oh iya, Mister, ini teman saya ada di rumah ya, mau ngajak ngaji ya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya pamitan dulu ya. Iya, Terima kasih nggak tadi. apa-apa. Ya, sama-sama. Halo dulur,
Di sini kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan produk kami yaitu Miliku. Apa sih keunggulan dari Miliku ini sendiri, Mas Alfat? Ya, Miliku ini adalah produk Miliki. Ya, ini terbuat dari bahan-bahan yang insya Allah aman, Pak, untuk dikonsumsi, nggak bikin sakit perut, Pak, bikin ketagihan, Pak. Nah, ini tanpa bahan pengawet buatan sama sekali. Terus kemudian tahan lama karena kemasannya seperti ini, ya kuat, tahan lama, lebih awet tentunya, rasanya lebih gurih. Nah, Untuk varian rasanya, Mas Alfat. Nah, untuk varian rasa ini untuk sementara ini masih ada dua ya, Pak. Ya, Rasa apa aja? yang pertama itu ada rasa pedas alami menjadi dari cabai asli. Ya. Bukan jatuh ini. Wah, gila. Terus, ya, kalau yang Ada. ini rasa pecel ini, Mas. Ini juga asli, betul alami, bikinan sendiri. Dari Magetan. Iya, Magetan, Madiun, Iya. daerah seperti itu, Mas. Ya. Nah, itu cara pemesanannya itu bagaimana, Mas? Nah, untuk cara pemesanannya ya tentunya gampang sekali, yaitu bisa melalui via WA dan bisa melalui Instagram, yaitu melalui Instagram miliku.id. Oke, jadi begitu saja dari kami kelompok 9. Barangkali mau order dan kepo-kepo masalah rasanya, jangan lupa Miliku, Milih di buatanku. hanya untukmu. Sekian, terima kasih.